Putusan nomor 145 PHPU titik Wako 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024 yang diajukan oleh Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Andi Safrani dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Palu memberi kuasa kepada Sidik Jotala dan Muhammad Sidik Jotala dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Nama Hadianto Rasid dan Imelda Liana Muhadin, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dan pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Andi Sukriya Sakhrir dan kawan-kawan sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi termohon berkenaan dan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan berhukum. Oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dalil dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan baca seksama dari pemohon, jawatan termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu Kota Palu dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan adanya penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan menteri yang dilakukan oleh calon wali kota petahana nomor urut 2. Terhadap dalil pemohon aku berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, termohon telah menindaklanjuti dalil berkaitan dengan dalil aku dengan mengajukan surat kepada pemerintah Kota Palu nomor 684 dan seterusnya. Perihal klarifikasi tersebut, pemerintah Kota Palu membalas dan menyerahkan berkas surat yang mengenai pengangkatan pelantikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan bukti dan seterusnya dianggap diucapkan, yaitu surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2 dan seterusnya perihal persetujuan dan seterusnya. Bahwa pemohon balikan penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan secara sistematis dan tidak profesional yang dilakukan oleh KPU Kota Palu. Terhadap dalil pemohon aku berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Palu telah menerima 140 laporan. Namun dari seluruh laporan tersebut hanya 2 laporan yang memenuhi syarat dan kemudian dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu kepada KPU terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, bukan penghalangan terhadap hak konstitusional warga untuk memilih. Bawaslu Kota Palu tidak pernah menyatakan termohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam kaitan ini, termohon telah mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepada Kepala Daerah Kota Palu kepada seluruh masyarakat di Kota Palu untuk melakukan pemilihan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024, yang kemudian partisipasi masyarakat sebanyak 171.446 pemilih atau setara dengan 62,5%. Pada pemilihan kepala daerah Kota Palu sebelumnya, partisipasi pemilih berada pada angka 60%. Terkait dengan pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara adalah tidak kehilangan haknya untuk memberikan suara di TPS, karena pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP-L atau SIM paspor atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur tersebut. Bukti-bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap pemohon tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan pemilihan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ada. Terlebih berkenaan dengan hal tersebut tidak ditemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 37,5%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan berhukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:52 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak.